Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus implementasi gerbang XOR dengan model Miklopitch. Di kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Andiansa, Jepri Andi, dan Iqbal Aditya. Studi kasus implementasi gerbang XOR dengan model Miklopitch. Presentasi ini membahas studi kasus implementasi gerbang XOR menggunakan model Miklopitch, sebuah model matematika awal dari neuron buatan. Model ini dikembangkan oleh Warren Miklop dan Walter Fitch pada tahun 1043, merupakan fondasi penting dalam perkembangan jaringan saraf tiruan modern. Kami akan membahas komponen model, karakteristik, dan mengapa model ini dalam bentuk sederhana tidak dapat memodelkan fungsi XOR secara langsung. Kemudian kami akan membahas solusi untuk mengatasi keterbatasan ini dengan menggunakan struktur multilayer. Apa itu model Miklopitch? Asal-usul dan konsep dasar. Model Miklopitch yaitu lahir dari pemikiran Warren Miklopitch dan Walter Fitch pada tahun 1043, adalah model matematis pertama yang mencoba mempresentasikan neuron biologis secara artifisial. Model ini beroperasi berdasarkan prinsip logika biner yang sederhana, di mana informasi diproses dalam bentuk 0 dan 1. Dikembangkan oleh Warren Miklopitch dan Walter Fitch 1943, model matematika pertama dari neuron buatan beroperasi dengan logika biner sederhana. Model ini memiliki peran krusial di dalam sejarah kecerdasan buatan, membuka jalan bagi pengembang jaringan saraf tiruan yang lebih kompleks dan canggih. Meskipun sederhana, model ini menangkap esensi dasar dari bagaimana neuron memproses informasi. Komponen dan karakteristik model Miklopitch. Yang pertama, input biner 0 dan 1. Nilai masukan yang diterima neuron. Yang kedua, bobot tetap, nilai yang dikaitkan dengan input tidak berubah selama operasi. Yang ketiga, jumlah input, total input yang diterima setelah dikalikan bobot. Yang keempat, threshold, nilai ambang batas aktivasi neuron. Model Miklopitch terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu input biner, 0 atau 1, bobot tetap yang terkait dengan setiap input, fungsi penjumlahan untuk menggabungkan input bobot, dan ambang aktivasi threshold yang menentukan apakah neuron akan menghasilkan output atau tidak. Fungsi aktivasinya berupa threshold dan model ini tidak memiliki mekanisme pembelajaran. Berikut tabel kebenaran dan logika XOR. Jika A sama dan B sama dengan 0, XOR-nya sama dengan 0. Dan jika A-nya 0 dan B-nya 1, maka A XOR B sama dengan 1. Jika A1 B-nya 0, maka A XOR-nya sama dengan 1. Dan jika A-nya 1 dan B-nya 1, maka A XOR-nya B sama dengan 0. Fungsi logika XOR inclusive OR menghasilkan output 1 hanya jika salah satu dari input A atau B bernilai 1. Tetapi keduanya, jika A dan B memiliki nilai yang sama, keduanya 0 atau keduanya 1, maka outputnya adalah 0. Batasan model mengapa XOR tidak bisa dimodelkan dengan satu neuron. Yang pertama, karena output nonlinear. Dua, kombinasinya kompleks.
Dan ketiga, logika XOR nonlinear. Model Miklos-Pitts memiliki keterbatasan dalam memodelkan fungsi nonlinear seperti XOR. Hal ini disebabkan karena model ini hanya mampu memodelkan fungsi linear di mana output merupakan kombinasi linear dari input. Fungsi XOR di sisi lain membutuhkan pemisahan data yang tidak dapat dilakukan dengan satu garis lurus linear. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih kompleks untuk memodelkan XOR. Selanjutnya, untuk solusi struktur multilayer untuk memodelkan XOR, yang pertama, layer 1, kombinasi fungsi dasar A1 sama dengan A, N, not B. Dan H2 sama dengan not A, N, B. Yang kedua, layer 2, output H or H2. Untuk mengatasi keterbatasan model Miklos-Pitts dalam pemodelan XOR digunakan struktur multilayer. Struktur ini melibatkan penggunaan dua layer neuron. Layer pertama menghitung fungsi dasar seperti N dan NOT dari input, menghasilkan dua output perantara H1 dan H2. Layer kedua kemudian menggabungkan output perantara ini menggunakan fungsi OR untuk menghasilkan output XOR akhir. Berikut diagram dan simulasi XOR dengan Miklos-Pitts. Diagram ini menggambarkan struktur jaringan saraf tiruan dua layar yang diimplementasikan dengan model Miklos-Pitts untuk memodelkan gerbang XOR. Layar pertama terdiri dari dua neuron yang masing-masing menghitung H1 AN not B dan H2 not A NB. Layar kedua terdiri dari satu neuron yang menghitung OR dari H1 dan H2 menghasilkan output XOR. Sebagai contoh di tabel ini. Kesimpulan dan implikasi. Yang pertama yaitu penting model Miklos-Pitts. Model ini merupakan tonggak penting dalam sejarah kecerdasan buatan. Meletakkan dasar bagi pengembangan jaringan saraf tiruan yang lebih kompleks. Yang kedua, kemampuan dan batasannya. Model ini mampu memodelkan logika sederhana tetapi memiliki batasan dalam memodelkan fungsi nonlinear seperti XOR. Untuk solusinya yaitu yang ketiga, solusi multilayer. Penggunaan struktur multilayer memungkinkan model Miklos-Pitts untuk mengatasi keterbatasan ini dan memodelkan fungsi XOR. Studi kasus implementasi gerbang XOR dengan model Miklos-Pitts memberikan wawasan berharga tentang kemampuan dan batasan model ini, serta pentingnya struktur multilayer dalam pemodelan fungsi nonlinear. Model ini merupakan fondasi penting untuk jaringan saraf tiruan modern. Baik, sekian. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.